Apakah maestro Manchester City Pep Guardiola kehilangan sentuhannya di Eropa? Hanya kurang beruntung? Mari kita menilai setiap pertandingan bersama Catalan. Sekarang, manajer Manchester City Pep Guardiola menjadi bos termuda ketika dia mengangkat Liga Champions untuk pertama kalinya bersama Barcelona, memainkan salah satu sepak bola paling ekspansif, menggembirakan, dan berpengaruh yang pernah ada di dunia. Wajar untuk membayangkan bahwa segalanya tidak akan pernah menjadi lebih baik dari itu. Bahkan mata yang melihat semua seperti mata Pep pasti terkejut bahwa sekarang sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali mereka melihat bayangan mereka di trofi Liga Champions. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kesuksesan di panggung Eropa yang dihindari Guardiola, pertanyaannya telah bergeser. Mampukah Guardiola merintis di kompetisi ini lagi? Apakah dia akan memenangkannya lagi? Apakah timnya cukup baik? Apakah dia cukup baik? Musim panas 2008 adalah musim yang aneh bagi Barcelona. Pemenang serial Jose Mourinho diabaikan untuk pekerjaan teratas di klub setelah keluarnya Frank Rijkaard. Sebaliknya, Presiden Juan Laporta memilih bos Barca B, Pep Guardiola, salah satu tokoh kunci tim impian Johan Cruyff tahun 92. Kemenangan KO komprehensif melawan Olympique Lyonnais dan Bayern Munich membuat semifinal yang menegangkan melawan Chelsea, dan pada pertandingan itu, karir Pep bisa saja berayun ke arah sebaliknya. Barca ditahan imbang tanpa gol di Camp Nou. Kaki kembali jauh dari membosankan setelah Michael Essien memberi The Blues keunggulan dalam waktu 10 menit. 4 teriakan penalti Chelsea ditolak ketika Andres Iniesta menyamakan kedudukan dengan equalizer injury time yang tak terhindarkan untuk mengirim Barca melalui gol tandang. Chelsea marah dan wasit Tom Henning Ofrebo harus dikawal keluar dari Inggris oleh polisi karena khawatir akan keselamatannya. Sisanya adalah sejarah sejauh menyangkut turnamen itu. Gol dari Samuel Eto'o dan Lionel Messi sudah cukup untuk meraih gelar Eropa ketiga untuk Barcelona di Roma. Pep telah menetapkan standar untuk apa yang telah diharapkan darinya. Ketika Jose Mourinho tidak mendapatkan pekerjaan di Barcelona, dia mengambilnya secara pribadi. Ketika dinding Inter Milan yang tak tergoyahkan bertemu dengan fluiditas yang mengalir bebas di Barcelona di semifinal Liga Champions, Mourinho membuatnya tentang dia dan Guardiola, bukan dua tim. Saat itulah persaingan kedua manajer benar-benar dimulai. Narasinya adalah bahwa ini adalah pertempuran dua filosofi yang berlawanan secara diametral, tetapi Jose tidak setuju. Dia percaya timnya bagus untuk ditonton dan dia bisa menunjukkan kepada Barca apa yang mereka lewatkan. Sisi Internya menang 3-1 di San Siro. Sekarang dengan tambahan Samuel Eto'o yang telah meninggalkan Catalonia musim panas sebelumnya. Sementara pertandingan kembali di Camp Nou, mengadu blok lebih dalam dari Mourinho melawan Guardiola. Pada akhirnya, kemenangan 1-0 diikuti oleh perayaan over the top Jose Mourinho. Berarti bahwa tidak ada pemeriksaan nyata ke bagian Guardiola dalam kekalahan semifinal. Semua orang yang mengakui bahwa dia memiliki sisi yang jauh lebih baik dan memainkan sepak bola yang jauh lebih baik, itu hanya kasus dikalahkan oleh salah satu pemain terhebat sepanjang masa dengan kemegahan mutlaknya. Bagi banyak orang, ini adalah puncak dari sepak bola klub. Pemenang Liga Champions 2011, Pep Guardiola memainkan beberapa sepak bola terindah yang pernah ada dengan Xavi Iniesta, Sergio Busquets, David Villa, dan Lionel Messi. Semuanya bisa dibilang dalam performa terbaik mereka musim ini juga. Mereka mengobrak-ngabrik tim untuk bersenang-senang, tidak terkecuali Manchester United 3-1 di Wembley dalam pertandingan di mana Sir Alex Ferguson mengagumi para penakluknya. Barca juga tampil luar biasa hingga ke final. Mereka menjalankan cincin melawan Jose Mourinho Real Madrid sebagai pembalasan atas cara dia mengalahkan mereka musim sebelumnya dan secara luas dianggap sebagai tim terbesar di dunia di bawah manajer terhebat di dunia. Satu-satunya kontroversi terjadi di babak 16 besar. Arsenal unggul 2-1 dari leg pertama menahan Barca 1-1 di laga tandang. Ketika Robin van Persie diberi kartu kuning kedua karena menendang bola menjauh, tampaknya kasar. Jika seri tetap 11 melawan 11, apakah Barca akan mencapai perempat final? Kita tidak akan pernah tahu. Di musim terakhir Pep Guardiola di Barcelona, mereka kembali melaju ke semifinal Liga Champions tanpa keringat
Sebuah 7-1 melawan Bayern Leverkusen di sini, masterclass Messi melawan AC Milan di sana. Semifinal bagaimanapun membawa ujian serupa. Oke, jadi Jose Mourinho tidak bertanggung jawab atas Chelsea, tapi ini adalah tim dengan tulang punggung Peter Cech, John Terry, Frank Lampard, dan Didier Drogba. Anak laki-laki yang matang menjadi pejuang tangguh di bawah Jose, yang tahu bagaimana mengasah hasil dalam pertandingan besar. Dan tidak ada dasi yang lebih besar dari ini. Sekali lagi, lawan juga memiliki kapak untuk melawan Barcelona. Ingat semifinal 2009 itu? Drogba memberi The Blues keunggulan pada leg pertama menuju ke leg tandang, di mana sekali lagi Barca membumbui lawan mereka selama 90 menit untuk mencari jawaban itu. Dengan skor di 2-1 akhir, Chelsea menuju melalui gol tandang. Pasukan Guardiola masih membutuhkan gol terakhir untuk mengamankan jalan mereka ke Munich, isyarat Fernando Torres. Itu adalah gol penyeimbang pada malam itu, tetapi itu memberikan pukulan telak bagi Barcelona asuhan Pep di Liga Champions. Sekali lagi, ketahanan, pertahanan, karakter manusia super, dan keberuntungan yang mengakhiri petualangan Barca di Eropa. Warisannya tetap menjadi yang terbaik dari satu generasi. Lagi pula tidak ada manajer yang berpikir lebih baik dari Pep Guardiola di ruang istirahat di Eropa. Timnya hanya sesekali kalah di lapangan, dan hanya 2 kali dalam 4 tahun yang membuat perbedaan. City tampil tangguh sepanjang musim, bahkan tanpa striker konvensional di sebagian besar musim. Mereka sempat ketakutan sebentar melawan Borussia Dortmund di fase knockout, tetapi dengan mudah mengatasi PSG untuk melaju ke final melawan tim Chelsea yang memiliki taktik dan teknis yang bisa benar-benar merugikan City. Dan mungkin sejak saat itu kepanikan mulai melanda Guardiola. Dalam pertandingan Liga antara pasangan gelar sudah dijahit, Pep bereksperimen dengan 3 back dan kalah. Dalam pertandingan semifinal Piala FA melawan Tuchel, Chelsea mengisolasi Diaz dan Stones saat istirahat dengan apik untuk menang 1-0 melalui gol Hakim Ziyech. Final Porto pasti akan melihat Pep kembali ke apa yang berhasil, bukan? Ilkay Gundogan, pencetak gol terbanyak City, pindah ke dasar lini tengah. Rodri dan Fernandinho absen, Sterling masuk. City tampak seperti baru saja menyesuaikan diri dengan perubahan. Namun Kai Havertz mencetak gol detik-detik di akhir laga. Perjuangan menanjak yang tak terhindarkan dibatalkan oleh N'Golo Kante yang menginspirasi. Sementara Kevin De Bruyne harus meninggalkan lapangan setelah wajahnya dihadang dalam duel udara dengan Anthony Rudiger. Supporter Los Blancos bersiap menuju pintu keluar. Jack Grealish menyia-nyiakan peluang untuk bersenang-senang dan upaya barisan belakang The Citizen berhasil menahan Real Madrid selama 90 menit. Sungguh luar biasa. Guardiola keren, tenang. Dia melepaskan Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, dan Kyle Walker saat pertandingan terlihat selesai dan bersih. Apakah itu naif dari Catalan? Mungkin sedikit jika dia benar-benar berpikir bahwa Real sepenuhnya keluar dari permainan, mengingat silsilah mereka di seluruh kompetisi. Namun 2 gol di masa tambahan waktu Rodrigo mengubah keadaan. Sebelum Karim Benzema, tentu saja ini benar-benar memberikan pukulan telak. Penantian berlanjut. Pep Guardiola. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe Starting 11 Moment. See you!